Ada dua karakter ilmu yang muncul dalam ayat ini. Ini dalam penafsiran saya, Pak ya. Yang pertama ilmu syariat, ilmu yang nampak, yang zahir. Yang kedua ilmu yang disebut di sini ilmu wa'allamnahu min ladunna ilma, ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang nggak dipelajari, tiba-tiba tahu. Contoh orang yang dapat laduni itu Nabi Muhammad, Pak. Beliau tahu yang terjadi pada hari kiamat nanti. Beliau tahu yang terjadi pada saat Nabi Adam diciptakan. Beliau tahu yang terjadi pada zaman dulu sebelum beliau lahir dan zaman yang akan datang setelah beliau wafat. Itu ilmu laduni. Nah, nanti dalam dalam cerita pesantren, ilmu laduni itu berkembang lagi. Jadi kiai-kiai punya ilmu laduni. Lalu santri-santri datang minta doa. Itu juga bagi saya aneh ya. Saya orang pesantren lama, Pak ya, 25 tahun di pesantren. Jadi ini dekat dengan saya. Nah, saya harus sampaikan ini. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang bisa dicari. Namanya juga ilmu laduni. Yang bisa dicari itu ilmu syariat, ya. Ilmu zahir. Maka tidak bisa kita baca doa tertentu lalu pinter. Karena nanti ada orang yang sangat terkenal, penceramah begitu. Dia gampang sekali ngasih ilmu laduni. Ini kalau ini baca ini insya Allah akan pinter. Tapi anaknya bodoh, Pak. Anak itu bodoh sampai harus pindah sekolah karena dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran. Bukan saya ngebuka aib dan Bapak nggak tahu orangnya, tenang saja. Tapi bahwa ilmu laduni itu bukan ilmu yang kita baca doa lalu bisa, itu bukan begitu ya. Dan menurut saya itu ilmu laduni itu unik. Nah, dari sini pertanyaannya, lebih bagus mana ilmu laduni sama ilmu zahir? Nabi Musa ilmu zahir, dapat wahyu, belajar. Nabi Khidir dalam tanda petik ilmu laduni, nggak belajar tahu. Itu dua-duanya punya kelebihan, Pak. Tidak ada yang lebih baik. Itu mirip kalau ada orang patah tulang. Orang patah tulang itu pilihannya bisa ke dokter, bisa ke dukun patah. Ini bagusan mana? Ya kalau Bapak nanya ke dukun patah, bilangnya ya bagusan dukun patah. Apaan ke dokter? Orang patah tulang aja dioperasi dikasih pen. Udah selesai operasi lagi buka pen. Kalau kata dukun patah tulang. Tapi kalau kata dokter, ya hati-hati, jangan sembarangan patah tulang kok ke dukun, dihancur-hancurin, dirapihin lagi. Kalau benar, kalau nggak benar, atas gimana? Ya Bapak tinggal pilih. Kalau nanti patah tulang, pilih gimana? Saya pernah jatuh, Pak, jatuh dari pagar. Nah, pas jatuh itu saya nggak tahu gimana, kaki saya, telapak kakinya itu kena batu, sehingga pendarahan berat sampai kakinya biru. Sakit memang, sakit. Itu yang salah satu alasan kenapa kalau Bapak belajar bela diri itu harus belajar jatuh memang. Karena jatuh itu menentukan cedera yang akan kita terima ya. Jadi ada belajar jatuh, Pak, orang belajar bela diri itu. Singkat kata, saya ke dokter ortopedi, di scan, nggak ada retak, alhamdulillah, cuma pendarahan saja. Obatnya begini. Nah, kemudian saya coba ke tukang urut, Pak. Sakitnya itu, Pak ya. Sakitnya itu ya, saya nggak tahu Bapak pernah ngalamin itu kayak gimana itu ya, sakit banget. Tapi hebatnya 2 kali diurut sembuh, Pak itu. Itu ilmunya gimana? Kemudian Pak, selama seminggu ini jangan makan ikan, jangan makan pisang. Itu saya nggak tahu relevansinya. Tapi ternyata sembuh juga. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ada orang patah tulang milih kemana? Tinggal dipilih saja. Nabi Musa dan Nabi Khidir hebatan mana? Ya kalau ilmu syariat Nabi Musa, beliau nabi, punya syariat. Kalau dalam aspek batin, ya Nabi Khidir yang mungkin lebih unggul, karena buktinya Nabi Musa diminta untuk belajar dari Nabi Khidir. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini artinya bahwa nanti ketika kita punya keunggulan, kita pahami bahwa ya kita unggul pada satu aspek, dalam aspek lain kita bodoh. Misalnya saya bisa sedikit lah baca kitab gitu ya, unggul. Tapi kalau laptop saya rusak, ya saya harus minta tolong pada mahasiswa saya, tolong diiniin. Sama misalnya kalau ada orang yang pinter dalam teknologi, misalnya Pak Habibie bikin pesawat luar biasa, itu bagi saya itu manusia yang tidak mungkin ada lagi mungkin di Indonesia, bikin pesawat pinter banget. Tapi mungkin kalau bikin bakwan lebih bagusan ibu saya mungkin. Atau kalau misalnya Pak Quraisy Shihab pinter dalam membaca Al-Quran, dalam menafsirkan, iya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya bikin bakwan bisa jadi
ibu-ibu lebih pinter. Jadi gimana? Ya orang cuma unggul pada satu aspek, Pak. Jadi nggak boleh sombong. Rada aneh kalau ada orang sombong, termasuk orang kayak saya misalnya pecinya putih lalu sombong. Iya, kebetulan saja bisa baca kitab. Tapi orang lain tetap memiliki kelebihan yang lain. Nah, di sini awal kisahnya sudah bisa kita ambil hikmah bahwa kita mungkin pintar dalam satu aspek, tapi orang lain akan pintar dalam aspek yang lain. Maka mana yang lebih utama? Ya tergantung apa yang dinilai. Messi sama Taufik Hidayat, Ronaldo sama Taufik Hidayat, pinteran mana? Ya tergantung. Kalau main bulu tangkis Taufik Hidayat juara dunia. Kalau main bola Lionel Messi atau Ronaldo. Tapi bikin bakwan ibu-ibu yang bisa lebih enak gitu. Masa Messi bikin bakwan ya, Pak? Ronaldo goreng bakwan.